Firdaus Ardian, NIM 19240496. Sini saya akan menjelaskan tentang enkripsi dan deskripsi. Enkripsi adalah proses mengubah informasi plain text atau teks biasa menjadi format yang tidak dapat dibaca, ciphertext atau teks sandi, menggunakan algoritma dan kunci key. Tujuannya adalah untuk menjamin kerahasiaan data sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat membacanya. Sedangkan deskripsi adalah proses sebaliknya, yaitu mengubah ciphertext menjadi plain text atau data yang dapat dibaca menggunakan kunci yang sesuai. Ada dua jenis enkripsi. Yang pertama, enkripsi simetris. Definisi: menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi. Kunci ini harus dibagi secara rahasia antara pengirim dan penerima. Algoritma populer ada AES dan DES. AES Advanced Encryption Standard saat ini menjadi populer dan kuat. DES Data Encryption Standard dan 3DES atau Triple DES. Algoritma yang lebih tua, 3DES, lebih aman dari DES. Yang kedua, enkripsi asimetris atau kriptografi kunci publik atau public cryptography. Definisi: menggunakan pasangan dua kunci yang berbeda tetapi saling terkait secara matematis. Kunci publik atau public key digunakan untuk enkripsi. Kunci ini dibagi secara bebas. Kunci private key digunakan untuk deskripsi. Kunci ini harus dirahasiakan oleh pemiliknya. Algoritma populer RSA. Algoritma yang kita gunakan, kekuatannya terletak pada kesulitan faktorisasi bilangan prima yang besar. Dan SCC, Elliptic Curve Cryptography. Implementasi, kelebihan dan kekurangan. Fokus pada RSA. Implementasi algoritma RSA adalah algoritma simetris yang sering digunakan untuk pertukaran kunci aman, tanda tangan digital, enkripsi komunikasi, enkripsi email. Cara kerja RSA yang sederhana, seperti saya akan memberi contoh ini. Misal contohnya kita coba lalu kita enkripsi. Nah, ini. Baiklah, kita akan lanjut. Jenis-jenis kontrol akses atau akses kontrol. Kontrol akses adalah mekanisme keamanan yang menentukan siapa subjek yang diizinkan untuk mengakses sumber daya atau objek dan operasi apa yang diizinkan untuk membaca, menulis, dan menghapus. Jenis-jenis kontrol akses yang umum adalah 1. Mandatory Access Control (MAC). Deskripsi: hak akses ditentukan oleh otoritas pusat atau administrator sistem berdasarkan label keamanan, misalnya script, stop script yang ditetapkan pada subjek dan objek. Kedua, fitur yang sangat ketat. Pengguna tidak memiliki kontrol atas hak akses. Contoh implementasi: lingkungan militer atau pemerintahan yang memerlukan tingkat keamanan informasi tertinggi. Kedua, discretionary access control atau DAC. Deskripsi: hak akses ditentukan oleh pemilik objek atau pemilik dapat memberikan izin akses kepada pengguna lain sesuka hati.
Fitur fleksibel, contoh implementasi. Sistem file umum di mana pengguna dapat mengatur izin untuk file dan folder mereka sendiri. Yang ketiga, Role Based Access Control atau RBAC. Hak akses diberikan berdasarkan peran atau role yang pengguna dalam organisasi, misalnya manajer, karyawan, dan angkutan. Pengguna dapat mendapatkan akses sesuai dengan tujuan pekerjaan mereka. Fitur mudah dikelola dalam organisasi besar. Contoh implementasi. Kebanyakan aplikasi bisnis dan sistem operasi modern. 4. Atribut Based Access Control atau ABAC. Deskripsi, hak akses ditentukan secara dinamis berdasarkan kombinasi atribut pengguna, misalnya jabatan dan departemen, atribut objek, sensitivitas format, dan kondisi lingkungan, waktu dan lokasi. Fitur paling fleksibel dan granular atau detail. Contoh implementasi, kebijakan yang mengizinkan hanya karyawan di departemen keuangan untuk mengakses data gaji selama jam kerja dan jaringan kantor. Baik, di sini saja yang bisa saya jelaskan.